di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam hati kami. Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya yang ajaib, kiranya boleh membersihkan dan menggembulkan hati kami, supaya kita seperti tanah yang subur dengan firman Tuhan tidak berhenti. Tuhan tolong kami, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memampukan kami, memberikan kami hikmat dan pengertian terhadap rahasia kerajaan Allah. Oleh karena itu pagi hari ini kami berdoa Tuhan memohon supaya setiap kami mendengar dikaruniai Tuhan pengertian dan kami berikan hati yang taat kepada Tuhan. Berkati kami percaya firman adalah terang bahwa pelita di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan terima kasih, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang bulan November ini kita sedang membahas satu topik yang sangat penting, yaitu pemuridan. Pada minggu yang pertama kita telah melihat bahwa pemuridan adalah perintah Tuhan. Ini bukan program gereja, tetapi ini adalah kehendak Allah buat setiap kita. Bagaimana setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi murid, dan setiap orang Kristen diputus untuk berdiri menjadikan murid orang-orang lain bagi Kristus. Pada minggu yang kedua kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kita teladan di dalam gerakan pemuridan. Tuhan Yesus pergi mencari orang-orang. Tuhan Yesus memilih orang-orang tertentu untuk dijadikan murid. Tuhan Yesus memberikan visi yang besar kepada mereka. Visi pelayanan yang begitu mulia, yaitu menjadi penggala. Tuhan Yesus berbagi hidup dengan mereka. Tuhan Yesus mengajar mereka, memberi mereka pengertian tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan mereka hikmat dan kuasa untuk menjadi pemberita. Nah, pada minggu yang ketiga kita telah melihat bahwa murid-murid yang pertama yang Tuhan Yesus pilih, yang Tuhan Yesus muridkan, mereka taat kepada perintah Tuhan untuk masuk di dalam gerakan pemuridan. Murid-murid yang telah dimuridkan pergi mencari orang-orang, memberitakan itu, dan setiap orang yang percaya dibaptis, setiap orang yang percaya dimuridkan. Dan pada minggu yang keempat ini kita akan melihat bahwa pemuridan adalah cara Tuhan. Pemuridan adalah cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita, umat manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 menjadi dasar dari pertemuan kita pada hari ini. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan dilakukan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama rabi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung dan tidak suka sampai hamil sebelumnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang lain dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulut, mengatakan perumpamaan. Aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan menemukan bagian firman Tuhan ini dengan tema kecil itu indah, besar itu megah. Kecil itu indah. Kalau berbicara mengenai kecil dan besar, pada umumnya yang kita pikirkan adalah ukuran. Ukurannya kecil atau ukurannya besar. Tapi kecil dan besar juga menyangkut kapasitas. Kapasitasnya besar atau kecil, potensinya, kemampuannya, kekuatannya, kuasanya besar atau kecil. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, itu hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan. Kita semua mau yang besar, kan? Kita mau gaji yang besar. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu mahasiswa yang sudah lulus, sudah merantau. Saya tanya, sudah kerja belum? Sudah sempat kerja tapi mundur, gajinya tidak sesuai, gaji kecil. Ya, siapa yang bekerja keras tapi gaji? Semua orang mau yang besar.
Semua orang mau cuan yang besar, untung yang besar. Sebabnya sebisa mungkin kita bikin bisnis yang besar supaya keuntungan besar. Kita yang di sekolah atau misalnya di perlombaan, kita semua mau nilai yang besar. Karena nilai yang besar menentukan kita juara atau tidak, kita berhasil atau tidak. Demikian juga dengan hal-hal yang lain, ya seperti rumah besar. Siapa yang menginginkan rumah yang besar? Tentu kita semua mau rumah yang layak, yang besar. Atau ada di antara kita yang mau pakai minimalis, super minimalis, satu ruangan pakai komplit. Di situ dapurnya, di situ kamar mandinya, di situ ruang tamunya, di situ ruang makannya, di situ kamarnya. Tentu tidak ada yang seperti itu ya, kecuali terpaksa karena keadaan. Kita semua mau yang lega. Kalau yang sukut, yang kecil, yang sesak, siapa yang lega tinggal di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang menentukan hal-hal yang lain, kita mau yang besar, sebesar-besarnya. Kalau bisa dalam tempo yang singkat-singkat. Tapi kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan, kita tidak mau yang besar. Siapa yang mau rugi besar? Tidak ada yang mau rugi besar. Kalau rugi, ya usahakan ruginya sedikit saja, kecil saja. Bahkan kalau bisa mikir rugi. Siapa yang mau masalah besar? Tidak ada yang mau masalah besar. Semua kita berharap tidak punya masalah. Siapa mau utang besar? Tidak ada yang berharap mudah-mudahan ke depan saya dapat utang yang besar. Kalau memang boleh utang ya. Tapi tentu itu sesuatu yang buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca hari ini berbicara tentang sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat mulia, tetapi dinyatakan dengan begitu sederhana dan biasa. Sesuatu yang sangat besar dan megah, tetapi diungkapkan melalui sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kita bisa melihat dikatakan satu kerajaan Allah seumpama. Kerajaan Allah seumpama biji sawi. Kerajaan Allah seumpama ragi. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi. Dan memang kerajaan Allah dari atas, ragi dan biji sawi dari bumi. Terjadi ada perbedaan yang sangat besar di dalam. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang besar, yang megah, tetapi dinyatakan melalui biji sawi yang kecil dan lemah. Kerajaan Allah itu sesuatu yang agung dan mulia, tetapi dinyatakan melalui ragi. Ragi itu sisa adonan pada masa itu. Kalau sekarang ada yang ragi, tapi pada masa itu ragi adalah sisa adonan susu. Kalau bikin roti sisakan sedikit, besok jadi ragi. Jadi sisa. Nampaknya sangat kecil, sangat lemah, tidak begitu penting atau tidak begitu berharga. Tetapi dengan cara inilah, dengan hal-hal kecil inilah, Allah menyatakan kerajaannya di muka bumi. Bapak Ibu Saudara, kecil itu indah. Dan kita berbicara dalam konteks kerajaan Allah. Dan sesuai dengan topik pembicaraan kita sepanjang bulan November, dan kita maksudkan kecil itu indah adalah kelompok komunitas. Kelompok kecil. Kalau begitu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikir apa keindahan kelompok komunitas, apa keindahan kelompok kecil. Jadi dengan harapan Bapak Ibu tertarik untuk bergabung dengan kelompok komunitas yang akan terus kita kerjakan di masa-masa yang akan datang. Apa keindahan dari kelompok kecil? Yang pertama saya mau mengajak Bapak Ibu memikirkan bahwa kelompok kecil atau kelompok komunitas adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Bapak Ibu coba memperhatikan karya Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan. Ada pola, ada kebiasaan pada cara Tuhan yang punya kasih. Misalnya ketika kita melihat ciptaan Tuhan, benda-benda, kita biasa melihat benda yang besar, tapi kalau dikurai ternyata itu terdiri dari hal-hal yang kecil. Terus saya kasih contoh, misalnya tumbuh-tumbuhan. Kalau kita bisa melihatnya pohon yang besar, yang tinggi, yang gagah, ternyata kita bisa kelompokkan atau kita urai dalam misalnya jaringan akar, jaringan batang. Di batang itu masih bisa dikurai, ada ranting-ranting, ada daun-daun. Semuanya bergabung menjadi satu, jadi pohon. Bahkan kalau kita pernah melihat orang bertani dari sesuatu yang sangat kecil, yang sangat kecil ditaruh, bertunas dan tumbuh menjadi sangat besar.
Kita bisa melihat juga binatang-binatang atau hewan-hewan. Ada organ-organ tubuh, misalnya gajah yang besar, tapi di gajah yang besar ada mata yang kecil. Ini ada yang lain-lain. Dan sama juga dengan manusia. Kita yang badannya ya yang besar-besar ya, yang kecil-kecil kayak saya, bisa yang besar-besar. Bapak Ibu, dari mana asalnya kita? Dari sel sperma yang sangat kecil, 0,05 mm, sel telur 0,2 mm. Tapi ketika terjadi pembuahan, terjadi proses di dalam rahim kita masing-masing, dari sel yang sangat kecil tumbuh jadi daging, tumbuh jadi tulang, tapi sekarang jadi buah, jadi gagal. Dari sesuatu yang sangat kecil, kita bisa melihat bahwa ini adalah pola yang Tuhan pakai, menyatakan sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil. Ketika Tuhan menciptakan manusia, mulai dari satu orang, Tuhan lihat tidak baik dia sendiri, tambah pasangan, jadi dua. Dari dua orang inilah Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dari satu orang jadi dua, jadi penuh manusia di bumi. Kalau sekarang kurang lebih 7 miliar manusia, belum dihitungnya sudah mati. Sudah berapa banyak manusia? Ketika air bah terjadi, Tuhan pakai pola ini lagi. Tuhan memelihara kehidupan hewan-hewan, binatang-binatang lewat satu pasang, satu jantan, satu betina, masuk di dalam kapal atau bak perahu. Dan manusia dipelihara oleh Tuhan dari satu keluarga kecil. Nuh bersama dengan istrinya, 3 anaknya dan 3 perempuan. Jadi 8 orang. Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Maka ini bisa melihat bahwa sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Bapak Ibu Saudara, Allah membentuk hal-hal yang besar dari hal-hal yang kecil. Demikian juga ketika Allah sedang membentuk komunitas orang percaya atau komunitas bangsa pilihannya, dimulai dari mana? Dari Abraham dan Sarah, 2 orang. Dan Tuhan berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu menjadi seperti langit, seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Tapi pada waktu itu Abraham dan Sarah belum punya anak. Dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Tuhan berjanji akan memberikan anak. Dan Tuhan berkata, olehmu dan oleh keturunanmu seluruh bumi akan mendapatkan. Keturunannya itu siapa? Kalau kita membaca tulisan Yakobus, olehmu dan keturunan yang dimaksudkan di situ adalah Yesus, dan melalui Yesuslah seluruh bumi mendapat berkat. Jadi kita bisa melihat pola kebiasaan dan cara Tuhan dari sesuatu yang sangat kecil menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan bahkan yang lebih menakjubkan lagi Bapak Ibu, yang saya mau mengajak kita melihat ini adalah ketika Allah hendak menyatakan kerajaan melalui kitab Yesus Kristus. Bagaimana Allah menyatakan kerajaan? Allah datang menjadi manusia. Wah, perubahannya sangat pasti. Turunnya menjadi sangat pasti. Raja segala raja datang di dalam kelemahan. Yesus dikandung menjadi janin, lahir sebagai bayi yang lemah. Bayi bisa apa? Bayi sangat bergantung kepada orang lain. Tapi itulah cara Tuhan. Yesus datang di dalam kelemahan. Dia adalah raja yang mulia, tetapi datang di dalam kerendahan, lahir di tempat yang hina, dibaringkan di dalam palungan. Ketika anak saya menceritakan hal ini kepada anak saya, kalau Yesus dibaringkan di palungan, itu tempat makan hewan begitu. Anak kecil lagi beritahu, ya itu kotor, itu tidak pantas. Seorang raja berbaring di situ. Tapi Tuhan datang di dalam kita. Lahir dari keluarga yang biasa dari tukang kayu. Bahkan untuk menyatakan kemenangannya, dia mati. Dia raja, tapi mati disalib di antara dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kerajaan Allah yang begitu besar, yang begitu utama, dinyatakan melalui hal yang sangat kecil. Ini saya bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat bertentangan dengan pemikiran kita manusia. Kalau pemikiran kita manusia, ya kalau Allah itu maha mulia, Allah itu maha besar, ketika datang ke dalam dunia, datang di dalam kemudahan kebesaran, diiringi oleh berlaksa-laksa malaikat, yang iringan puji-pujian, bisa datang dengan
api besi, tapi benar-benar kereta api seperti keretanya. Tapi Tuhan tidak menggunakan hal seperti itu. Tuhan justru datang di dalam kelemahan, dalam kehinaan, di dalam sesuatu yang biasa. Dan oleh karena Yesus datang di dalam keadaan yang seperti ini, banyak orang yang kecewa dan menolak Yesus. Coba kalau Yesus datang di dalam kemuliaan sebagai raja dan segala raja, menyatakan diri bagi kita, kita akan marah. Wow, kita akan tersusun dan menyembah Dia. Tetapi Yesus ini datang dalam kesederhanaan, dalam sesuatu yang biasa. Itulah sebabnya banyak orang kecewa dan menolak Dia. Jadi bagi kita saudara, kelompok kecil itu indah, oleh karena kita mengikuti polanya. Allah menyatakan hal yang besar oleh hal yang kecil, dan kita juga sedang mengikuti polanya. Kita mau gereja yang besar melalui kelompok pemuridan, melalui kelompok kecil. Ini adalah kebiasaan dan cara. Bapak Ibu Saudara, gereja dianalogikan sebagai tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12. Tubuh kita coba perhatikan tubuh kita masing-masing. Tubuh kita yang besar terdiri dari organ-organ yang kecil. Ada mata, ada telinga, dan lain-lain. Dan semuanya terhubung satu dengan yang lain, tersusun rapi. Lewat jaringan saraf dan tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah komunitas orang percaya. Dan ini menjadi catatan bagi kita ya. Pendeta Rick Warren yang bukunya kita pakai sebagai bahan pembinaan berkata bahwa di dalam ibadah raya seperti ini, di dalam ibadah yang jumlah jemaat besar, kita bisa menyembah bersama-sama. Tetapi untuk menikmati proses itu, untuk mengalami pertumbuhan rohani, kita membutuhkan kelompok-kelompok kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui reuni ini kita diajar, ayo bergabunglah di dalam satu kelompok kecil. Ayo bergabunglah di dalam kelompok komunitas. Ini adalah kebutuhan. Ingat ya, ini adalah kebutuhan kita. Karena Allah memanggil kita bukan hanya sekedar hadir, tapi Allah menginginkan buah dari kita. Allah menginginkan buah dari kita. Itu doang Yohanes 15. Nah, kelompok kecil adalah rencana Tuhan, ketetapan Tuhan bagi kita, dan ini adalah kebutuhan kita. Pastikan diri saudara, diri Bapak Ibu bergabung dalam satu kelompok kecil, satu kelompok komunitas, supaya kita boleh bertumbuh dengan sehat secara rohani dan kita boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu adalah salah satu keindahan dari kelompok kecil, karena kita sedang mengikuti ketetapan atau pelayanan. Dan yang kedua, kelompok kecil itu indah oleh karena ada kehadiran Allah di sana. Di dalam kelompok kecil Allah hadir. Bapak Ibu, ukuran itu memang penting. Ukuran itu penting. Tapi kalau kita ingin memakai sesuatu atau memilih sesuatu, bukan hanya ukuran yang kita lihat. Kita juga lihat bentuknya. Kita juga lihat kualitasnya. Kita juga lihat jenisnya. Jadi ada banyak unsur yang lain yang kita pertimbangkan. Bukan hanya itu. Sekali ukuran itu penting. Tetapi yang lain kita perhatikan. Nilainya, kapasitasnya, potensinya, kemampuannya, kuasa yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, biji sesawi itu secara ukuran sangat kecil. Tulis berkata dari semua jenis tanaman, sayur-sayuran pada masa itu sangat kecil. Itu yang paling kecil. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun dia kecil, tapi dia punya potensi yang besar. Ketika benih itu ditaburkan, dia bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ukuran benih sesawi itu 1 mm. Tapi kalau bertumbuh menjadi pohon yang dewasa menjadi 3 meter, 3.000 kali lipat. Radi yang sangat sedikit. Tentu ibu-ibu yang paham ini, kalau bikin roti tentu radinya lebih sedikit dibanding adonan. Kalau radinya lebih banyak dari adonan, jadi rasa apa? Asam. Jadi radi yang sangat sedikit menghamilkan 3 sukat adonan, 3 sukat. 1 sukat itu 12 liter. Jadi kalau 3 sukat berarti 36 liter. Di Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan yang sangat besar di dalam biji, sesawi dan radi. Dan ini mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam kelompok kecil ada potensi, ada kekuatan, ada kuasa. Sekalipun ukurannya kecil, jumlah orangnya kecil, namun punya kapasitas yang besar. Bisa bertumbuh, berkembang menjadi sangat besar. Mengapa? Apa yang memberikan kita kuasa di dalam kelompok kecil? Karena ada kehadiran Allah di sana. Tuhan Yesus berjanji secara khusus, di mana 2-3 orang berkumpul dalamnya, di situ aku hadir. Dan kehadiran Allah inilah yang memberikan kita kuasa untuk bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa berbuah.
Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam jemaat mula-mula, tiap-tiap hari Allah menambahkan kehidupan mereka. Rasul Paulus dan Apollos, Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau Yohanes 15, ketika Tuhan Yesus mengajar tentang pokok anggur, Tuhan Yesus sedang memberikan penekanan bahwa Allah yang memilih kita, Allah yang menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Allah menginginkan buah, bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Perhatikan bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Tapi ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan untuk bisa berbuah, Tuhan Yesus menegaskan, kalian harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kalian. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengkonfrontasi satu pemikiran yang keliru. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kelompok kecil, kelompok pemuridan, pertemuan-pertemuan kecil itu biasanya acara tamparan saja. Yang pokok itu adalah yang penting kita hadir hari ini. Saya mengatakan bahwa melalui renungan ini pemikiran yang keliru, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kelompok kecil itu seperti ekstrakurikuler. Kita boleh ikut atau tidak. Itu pilihan sesuai dengan minat kita. Kalau kita minat ikut, ayo ikut. Tapi ini bertentangan dengan pola yang Tuhan pakai di dalam gereja. Gereja mula-mula yang dibahas minggu lalu dalam Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4. Di sana dikatakan bahwa mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Di mana? Di bait suci, dalam jumlah yang sangat besar. Ketika Petrus berkhotbah, berapa orang berkhotbah? 3.000. Petrus berkhotbah berapa orang berkhotbah? 2.000. Jadi dalam kapasitas yang besar mereka di bait Allah. Tetapi dilanjutkan, tidak titik di sana. Dilanjutkan bahwa mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan. Mereka mengadakan persekutuan di rumah-rumah jemaat. Secara begini, mereka menjalani persekutuan di dalam rumah-rumah jemaat. Bapak Ibu saudara, ibadah di bait suci dan persekutuan di rumah-rumah jemaat itu sama penting. Ibadah raya di bait suci dan pemuridan di rumah-rumah jemaat itu sama pentingnya. Dan di sana dikatakan bahwa mereka melakukan sangat intens setiap hari dan mereka disukai. Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Bapak Ibu saudara, ibadah raya, ibadah minggu sama berharga dengan kelompok-kelompok pemuda. Bahkan untuk kelompok pemuda Tuhan Yesus berjanji secara di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu saudara, yang membuat kita bergairah, yang membuat kita bersemangat untuk mengikuti kelompok pemuda adalah janji Tuhan ini bahwa Allah hadir di dalam pertemuan-pertemuan kelompok. Dan inilah yang akan memberikan kita kuasa untuk boleh bertumbuh dan boleh berbuah banyak. Terjadi multiplikasi, berlipat ganda. Saya ingin memberikan satu data dari Bapak Denis yang saya pernah cerita di minggu pertama. Bapak Denis yang memulai gerakan pemuda, dia mencari satu orang. Dan dari satu orang itu terus berkembang selama beberapa puluh tahun menjadi ribuan orang. Dia mencoba mengkalkulasi perbandingan antara mega church atau gereja raksasa yang biasanya kita bayangkan puluhan ini kalau ada sebanyak-banyak dengan gereja rumah atau kelompok pemuda. Jika seandainya setiap 2 tahun gereja besar atau mega church ini bisa menambahkan jumlah orang percaya sebanyak 50.000 setiap 2 tahun, tentu ini jumlah yang besar kan? Bahkan mungkin belum ada gereja di Ambon atau Indonesia seperti itu. Sampai setiap 2 tahun ada gereja yang bisa menambahkan jumlah jiwa dan bawa atau jemaat yang baru setiap 2 tahun. Maka pada tahun yang ke-10 akan menjadi 250.000 orang. Tentu ini jumlah yang sangat besar. Sedangkan gereja rumah setiap 2 tahun hanya 30. Pada tahun yang ke-10 kalau jalan terus seperti itu akan menjadi hanya 480 orang selama 10 tahun. Jadi sepertinya gerakannya sangat lambat, sangat pelan. Mungkin kita bertemu deh. Masa selama ini cuma begini. Tapi coba perhatikan bahwa kita lanjutkan terus menerus sampai ke tahun yang ke-60, maka terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Pada tahun yang ke-60 mega church yang bisa memenangkan 50 jiwa setiap 2 tahun dalam jangka waktu 60 tahun hanya bisa menghasilkan 1
1,5 juta jemaat tunggal. Tetapi kelompok pemerintah kalau aktif terus, setia terus, jalan terus, berkembang terus, akan menjadi 16 juta. Jadi terjadi perbedaan 10 kali lipat. Nah, ini disebut sebagai kekuatan eksponensial, kekuatan pelipat ganda, kekuatan multiplikasi melalui kelompok kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berkarya bagi kerajaan Allah yang luar biasa, bergabunglah dalam kelompok kecil. Orang-orang sudah membuktikan, orang-orang sudah menunjukkan betapa berhasilnya mereka di dalam pelayanan melalui kelompok-kelompok kecil. Yang memang kelihatannya kecil dan mungkin lama, hasilnya akan lama terlihat. Tetapi kalau kita setia, di tahun-tahun awal memang kesannya sangat lambat, tetapi kalau kita terus lakukan dengan setia, ada waktu di mana Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang sangat besar. Prosesnya memang pelan tapi pasti. Ya. Biji sesawi, ragi, kecil memang butuh proses untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau sudah berkembang akan menjadi sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang tadi dihitung oleh Pak Denis 30 orang, kita di gereja Kristen Poros Ciambon sudah bisa mencapai 60 orang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita memilih diri kita untuk terlibat secara aktif dalam kelompok pemuda. Jangan lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, memang akan kecil, tetap kecil. Tetapi coba bayangkan sebagai perhitungan ini, berapa banyak jika 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, atau 60 tahun ke depan. Kalau kita setia di dalam hal yang kecil, Tuhan akan mengerjakan hal yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita didorong oleh sinode untuk terus menggerakkan pemulihan, dan saya kira ini kita sudah kita kembali kepada jalur yang benar. Mari Bapak Ibu bergabung, mari berdiri buat kegerakan. Allah ingin memakai setiap kita sesuatu yang luar biasa bagi kita. Allah ingin memetik buah dari setiap kita. Karena itu bergabunglah di dalam kelompok pemulihan. Keindahan kelompok pemulihan adalah ini merupakan ketetapan Allah. Ini adalah pola atau cara yang Tuhan pakai menyatakan kerajaannya. Dan ini di dalam kelompok kecil kita percaya bahwa ada janji kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan lah yang membuat kita bersemangat. Kehadiran Tuhan lah yang membuat kita bertumbuh menjadi besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bergabung dengan kelompok kecil. Dan yang ketiga, keindahan kelompok kecil itu berbicara mengenai koneksi, berbicara mengenai hubungan, berbicara mengenai keterikatan, ketergantungan satu dengan yang lain. Ya sama seperti organ-organ tubuh kita ya. Memang baik, memang berfungsi kalau melihat pada tempatnya. Misalnya jantung berkata, aku kan yang paling penting dari organ tubuh, aku lepas aja dari tubuh. Ya, dia itu akan mati. Atau mungkin otak aku kayaknya apa yang paling hebat dari anggota tubuh. Aku melepaskan diri dong. Ya, segera isu dan mati. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita tidak bisa terlepas dari persekutuan sebagai sesama orang percaya. Allah menginginkan hubungan di antara kita. Sebagai organ tubuhnya, kita harus berhubung satu dengan yang lain. Dan kelompok kecil memungkinkan kita untuk menikmati hubungan yang dekat, hubungan yang dalam, hubungan yang erat. Di dalam kelompok kecil kita bisa menikmati baik secara vertikal dengan Allah, karena jadi Tuhan Yesus Allah hadir, Yesus hadir di dalam kelompok kecil, dan juga persekutuan dengan sesama orang percaya. Tidak sama dengan ibadah minggu atau ibadah raya. Kalau habis ibadah, apa yang bisa kita buat? Yang paling salaman, setelah itu selesai. Jadi dalam kelompok, di dalam pertemuan raya memang ramai, tapi ya kita masing-masing selesai ibadah ya selesai. Interaksi kita sangat minim. Paling say hello, ya salam-salam. Kadang juga salam tanpa suara. Ada gambar lagi tidak ada suara ya. Salam. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita pikirkan ya. Karena di dalam kelompok kecil, interaksi begitu tinggi, begitu besar ya, satu dengan yang lain. Di dalam kelompok kecil kita bisa berdiskusi. Dalam pertemuan seperti ini, Bapak Ibu hanya mendengar, hanya pokoknya yang berbicara. Bapak Ibu tidak punya hak untuk bertanya, saya punya pertanyaan atau saya tidak setuju. Tapi di dalam kelompok kecil Bapak Ibu bisa berdiskusi, menanyakan sesuatu yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih dalam. Di dalam kelompok kecil Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat.
Di dalam kelompok kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi beban, kita bisa berbagi pergumulan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan hubungan ini sangat penting, ya, karena ini juga ketetapan Allah bagi kita sebagai makhluk sosial. Allah berkata tidak baik manusia seorang diri. Dalam Amsal dikatakan orang yang menyendiri itu mencari keinginannya sendiri. Dan bisa dipastikan kalau kita hanya mengikuti keinginan hati kita akan berakhir pada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, tidak baik kalau kita menyendiri. Demikian juga di dalam bergereja, tidak baik kalau kita berdiri sendiri. Kita harus terhubung satu dengan yang lain. Dan hubungan di dalam kelompok kecil ini akan memenuhi kebutuhan kita secara jiwa, secara rohani dan secara sosial, ya, dengan sesama kita. Bapak Ibu, saya membaca sebuah buku yang berbicara mengenai pemerintahan. Penulis memberikan 10 langkah untuk bisa mengalami pemerintahan dalam hidup kita. Banyak pergumulan, banyak beban yang kita tanggung dalam hidup ini, dan penulis ini memberikan 10 langkah untuk mengalami pemerintahan. Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira langkah pertama yang bisa mengalami pemerintahan. Langkah pertama yang ditawarkan adalah bangunlah hubungan. Kalau Bapak Ibu mau pulih di dalam hidup itu, bangunlah hubungan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan dan bangunlah hubungan dengan sesama. Di sana dijelaskan bahwa terkadang kita manusia ini memiliki konsep yang salah. Terkadang kita percaya kepada kebohongan. Aku hanya begitu. Cukup beta dengan Tuhan saya tahu. Beta berkumus sungguh dalam doa. Tapi penulis kalau menjelaskan kita itu, Tuhan tidak akan setuju dengan pendapat yang itu. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita lepas dari masalah, yaitu lewat hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita berharap Tuhan segera menyatakan mujizat, ya. Tapi ya memang Tuhan bisa, tetapi hanya hal-hal tertentu. Banyak hal lainnya yang Tuhan selesaikan lewat kehadiran orang lain. Kita bisa menyaksikan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak orang yang ditolong oleh Tuhan melalui orang lain. Tuhan pakai utusan, Tuhan pakai orang lain untuk menolong orang lain. Sekalipun Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya, tapi Tuhan selalu pakai orang lain. Nah, penulis ini namanya Stephen. Ketika dia hendak pergi mengadakan pertemuan janjian dengan pasangan suami istri, ketika dia sudah naik pesawat, dia baru masuk di pesawat, tiba-tiba telepon berdiri, dia angkat sebentar, dan setelah dia tutup teleponnya, tiba-tiba dia menjadi sangat kacau, mukanya merah, pokoknya rasanya sangat tidak enak karena telepon itu dari istrinya dan istrinya menceraikan dia. Jadi dalam keadaan yang sangat kacau dia harus pesawat. Dan ketika dia mendarat, karena janji ini sudah diatur lama, dia tidak memberanikan diri untuk bertemu sekalipun dia dalam keadaan kacau. Tetapi hal yang menarik yang saya ingin ceritakan dari kejadian bahwa dia melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya dia di dalam keadaan yang sangat kacau ini lewat sahabatnya. Sahabatnya sebenarnya tinggal di tempat yang jauh, tapi dia pada waktu itu ada di tempat yang sama yang dia tuju, ada di restoran yang sama yang dia tuju. Padahal mereka tidak janji. Dan dia berkata, yang mungkin kita berpikir ini kebetulan, tapi bagi saya ini adalah mujizat. Ketika sahabatnya itu dia lihat pun dari sahabat lewat, dia minta izin, permisi saya ketemu sahabat saya itu. Dan dia berkata kepada sahabatnya, dia menceritakan pengalamannya yang pahit ini kepada sahabat. Sahabatnya seorang yang sangat saleh, yang sangat setia berdua. Dia membuatkan dia, kawan, aku ada di sini, kawan, aku akan mendoakan untuk kamu. Jadi memberikan penuhan bagi. Ketika dia kembali bertemu dengan tamunya, dia memberanikan diri menceritakan pengalaman pahitnya ini. Aku diceraikan istri. Dan menariknya bahwa tamu itu menerima dia. Pasangan suami istri ini menemani dia berbicara kurang lebih 1 jam, mendoakan dia secara khusus supaya dia bisa mengalami pemulihan di dalam masalah perceraian ini. Dan itu adalah langkah awal, bukan satu-satunya langkah. Tetapi untuk bisa mengalami pemulihan, langkah awal adalah bangunlah hubungan dengan Tuhan, bangunlah hubungan dengan sesama. Satu contoh yang diceritakan di dalam buku itu, ada seorang gadis yang sejak kecil pada usia 7 tahun dia dilecehkan berkali-kali
di dalam program kita. Pada usia 7 tahun dia dilecehkan selama 1 tahun dan berkali-kali. Dan dia menanggung sendiri penderitaan dari pelecehan ini. Dia menanggung sendiri rasa malu, dia menanggung sendiri rasa bersalah. Dia tidak berani menceritakan kepada orang tua kepada siapa. Dan dia menanggung itu dengan berusaha. Itu sudah lewat, tidak apa-apa, sudah lewat. Jadi dia berusaha sendiri berperan di dalam pikiran, tidak apa-apa, itu sudah lewat. Tetapi pada usia 13 tahun, karena selalu ada muncul bayangan dari peristiwa itu, pada usia 13 tahun dia bertemu dengan seorang sahabat yang mengasihi dia, dan dia berani bercerita mengenai pengalaman hidup dia. Dan temannya ini menerima dia, mendukung dia, dan kemudian dia berani bercerita kepada orang. Sebenarnya dia bersumpah untuk tidak bercerita kepada orang, tapi karena ada teman yang mendengarkan ceritanya, dia berani bercerita kepada orang. Waktu berlangsung, dia selesai. Tapi akhirnya ketika dia kuliah, kayaknya perasaan itu terus muncul ya. Bayangan peristiwa itu terus muncul dan semakin menekan dia. Dan akhirnya dia terganggu secara fisik. Dia sering mengalami sakit perut yang sangat berat. Karena dia berusaha menanggung sendiri penderitaan itu. Dan kemudian dia menemukan sahabat di kampus dan dia bercerita kepada sahabat yang menjadi pengalaman. Sahabat ini menerima dan mendukung dia, dan dia berkata, kawan, setiap minggu ada konselor yang datang ke kampus ini. Bagaimana kalau kita menemui dia? Bagaimana kalau kamu menyalurkan konseling? Akhirnya dia berani dan berjalan terus konselingnya, dan juga mendapatkan seorang pacar yang mendukung dia. Dia menceritakan kepada pacarnya peristiwa itu. Pacarnya menerima, mendukung dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam buku itu diceritakan bahwa untuk mengalami pemulihan dalam hidup kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain. Seringkali di dalam pergumulan kita, karena kita malu atau kita rasa takut, kita rasa bersalah, kita terus menutupinya sendiri, kita terus menanggungnya sendiri. Padahal beban itu berat, perlu di-sharing kepada orang lain, perlu dibagikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya beban, setiap kita punya beban yang harus diselesaikan. Dan ketentuan Tuhan adalah bangun dan sesama. Firman Tuhan berkata saling mengasihi, saling menghibur, menangis dengan yang menangis, tertawa dengan yang tertawa. Kita saling menanggung beban yang kuat menanggung yang lemah, saling menanggung dosa, saling mendoakan supaya kita pulih. Kadang-kadang kita tidak bisa pulih dalam hidup karena ada rasa sakit, kita simpan yang kita timbul di dalam hati kita, ada kekecewaan kita, ada luka-luka batin yang kita sembunyikan, yang kita berusaha tanggung sendiri. Sebenarnya Tuhan ingin memulihkan kita, tapi kita harus lewat prosesnya Tuhan, lewat relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan lewat dengan banyak orang di sekitar kita yang bisa menolong. Dan Bapak Ibu, di dalam kelompok kecil kita bisa menemukan orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita mengalami pergumulan hidup, jangan tanggung sendiri, bagikanlah, jangan tutupi. Di dalam buku ini diceritakan bahwa ada orang yang berusaha membuat dirinya jelek supaya dijauhi. Ada orang-orang tertentu yang membuat dirinya menjadi lebih besar, menjadi obesitas supaya orang tidak dikatakan. Dia merasa aman kalau dia tersebut. Ada juga orang yang memilih jalur sudah terlanjur rusak aja sekalian. Ada seorang gadis yang diceritakan dia berawal SMA di bawah kosan, dan akhirnya kita lanjut paksa. Akhirnya hamil dengan pacarnya, hamil di luar nikah. Pernikahannya kacau, atau mungkin kita punya cara lain untuk menutupi kelemahan beban kita perhubungan ini. Tapi kami siang hari ini bergabung dalam kelompok-kelompok orang percaya. Di sana kita bisa mengalami hubungan, kita bisa mengalami keterbukaan, kita bisa berbagi beban, kita bisa diterima dan didukung orang lain, kita bisa dibantu. Di dalam kelompok kecil kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain. Kita bisa berbagi kesaksian tentang pengalaman kita, bagaimana Tuhan menolong kita, sehingga orang lain dikuatkan. Di dalam kelompok kecil, kita bisa memberi. Dan firman Tuhan berkata, berbahagia yang memberi. Buahmu tetap di dalam keadaan saudara kita untuk dengan orang-orang yang kita muliakan. Cepat kita bahagia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita satu yang terakhir. Ketika saya masih di kampus, saya mengajak teman-teman untuk yuk bersekutu yuk.
Kami beberapa orang laki-laki semua, kami janjian waktu tertentu, kami doa bersama, kami share firman Tuhan bersama, kami share pengalaman kami, bagaimana Tuhan menolong kami. Saya mau cerita pengalaman teman saya. Dia waktu kecil, dia lahir cacat, kakinya bengkok, tidak bisa pakai sepatu. Sebabnya dia tidak bisa sekolah seperti teman-teman yang lain. Tapi papa mamanya terus tekun berdoa supaya anaknya bisa pakai sepatu. Walaupun memang kakinya tidak bisa lurus sekali, tapi akhirnya dia bisa pakai sepatu. Dia masuk sekolah, dia sudah umur, teman-temannya sudah hampir lulus, dia baru start di kelas 1. Tapi dia sendiri. Pada waktu itu sebelum dia bisa sekolah, dia sangat kecewa dengan Tuhan. Dia pergi ke hutan, dia bertapa di hutan. Akhirnya dia punya kemampuan, ya. Kalau biasanya kita bisa sebut ilmu, dia bisa kerjain orang dari jauh, hanya itu dia bisa kerjain orang. Dia akhirnya dibuat lewat perkumpulan orang lain, dia sekolah, akhirnya ke Makassar, dia sama-sama. Dan ketika di dalam kelompok kecil dia menceritakan hal ini. Ya Bapak Ibu, kalau setiap hari di kampus, ya ketemu-ketemu kita nggak tahu latar belakangnya cerita dia. Tapi di dalam kelompok kecil dia menceritakan. Dan ketika dia menceritakan ini, saya sangat tersentuh, saya sangat respect kepada dia. Perjuangannya ketika di dalam pergumulan, ketika masih kecil, ketika studi di kampus juga dia bercerita tentang halangan-halangan, hambatan-hambatan yang dia alami di kampus. Orang tuanya ya biasa saja, bahkan dibilang pas-pasan. Jadi dia sering kali ke kampus di dalam keadaan yang lapar. Kadang-kadang makan hanya dengan garam. Dia berkata, kadang-kadang kalau saya lapar, saya pergi ke lab untuk menyembuhkan diri, berlatih di sana, dan juga untuk menghilangkan rasa. Dari kelompok kecil saya bisa mengerti pergumulan-pergumulan itu. Saya sangat respect dengan dia, saya sangat senang dengan dia. Dan juga kami di pertemuan yang kota yang kita sudah mulai di dalam kelompok kecil. Teman-teman berbicara masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kuliah mereka, dan kita mendoakannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di dalam ibadah hari, kita bisa dapatkan di dalam kelompok kecil. Karena itu kita diajak, kita ditantang, ayo bergabung dengan kelompok komunitas. Ini bukan kelas tambahan, ini bukan acara tambahan, ini bukan acara pilihan. Ini adalah ketetapan Tuhan bagi kita, ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan kita bersyukur karena Allah berjanji bahwa Dia akan hadir dalam kelompok kecil. Itu akan memberikan kita semangat. Dan di dalam kelompok kecil kita bisa mengalami koneksi, hubungan yang erat, yang kuat, secara vertikal dengan Tuhan dan secara personal dengan sesama kita orang percaya. Ini akan memenuhi kebutuhan kita, baik secara rohani maupun secara sosial. Supaya kita boleh bertumbuh, kita boleh berbuah bagi kemuliaan. Bapak Ibu, bergabunglah dengan kelompok kecil, kelompok pembina yang menjadi Kristen Fellowship. Rencananya bulan Januari akan ada generasi ketiga. Berilah diri saudara di proses itu, sama seperti biji sesawi dan rani yang memang kecil. Tapi kalau memberi diri di proses itu, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Berilah diri dipakai Tuhan. Rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti generasi kedua, mari beri diri menjadi fasilitator. Kalau ada halangan-halangan, ada keraguan-keraguan di dalam diri, kita melihat diri kita kecil, lemah, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Lihatlah orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang kecil, orang-orang biasa, orang yang banyak pergumulan, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Mari kita setia, kita bertekun di dalam kelompok komunitas. Memang kecil, tapi pasti kita setia berjalan di jalan ini. Kita sudah connected, kita sudah berjalan yang benar. Mari kita bergandengan tangan melewati perjalanan yang besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami manusia yang lemah, yang terbatas, yang biasa Tuhan sedang menyatakan kehendak-Nya. Bagaimana kami boleh dipanggil untuk menjadi murid-murid, kami diproses Tuhan, kami dibentuk Tuhan, kami diperlengkapi Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain yang kami percaya. Kami berdoa Tuhan diberkati. Kami bersyukur untuk generasi kedua dalam proses pemulihan diri Kristus Paulus yang sudah berlangsung. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi setiap orang yang sudah ikut dalam generasi kedua. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka mendengarkan panggilan dari Allah, supaya mereka boleh memberi diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kelompok kecil. Mereka berani mengambil kesempatan yang Tuhan beri untuk menjadi fasilitator. Kiranya mereka
tidak dihalangi oleh berbagai hal yang membuat mereka malu, takut atau ragu. Tetapi kiranya janji Allah memampukan mereka untuk mengambil kesempatan ini. Berdoa bagi jemaat Tuhan supaya mereka juga punya kerinduan bersama untuk bertumbuh bersama, berbuah bagi kerajaan Allah lewat gerakan pemulihan ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami. Kiranya kami boleh meresponi firman. Dan bila Tuhan kami boleh menikmati janji itu. Dalam kelompok kecil kami akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kami akan mengalami pemulihan di dalam diri kami. Ada banyak beban, ada banyak pergumulan tidak bisa kami tanggung sendiri. Kami bersyukur Tuhan menyiapkan wadah lewat kelompok kecil, kelompok pemulihan. Kami boleh share dan Tuhan akan hadir menolong kami. Tuhan terima kasih kami setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami naikkan ucapan syukur kami dalam Kristus Yesus. Amin.
Silakan dimulai. Bapak Ibu Saudara, ada yang kali ini yang pertama kali hadir di hari ini. Ya, kita bersyukur yang setia hadir dan Tuhan terus memberkati kita. Bapak Ibu diingatkan bahwa ada amplop untuk persembahan Natal. Kita akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 15. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk berpartisipasi lewat persembahan amplop Natal ya. Dan pada tanggal 1 Desember para pengurus akan mengadakan pertemuan akhir tahun ke rumah-rumah jemaat, dan kami berharap Bapak Ibu bersedia untuk menerima kehadiran para pengurus untuk boleh berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk pelayanan kita di sepanjang seminggu yang akan datang, untuk bagian doa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pelayanan penginjil di Masela hari Rabu, dan ini adalah ibadah doa terakhir kita ya. Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama. Dan untuk latihan persiapan pelayanan pada tanggal 2 jam 5 sore di gereja ini. Jadi semua yang terlibat di dalam pelayanan kita tolong untuk boleh hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau ada perubahan-perubahan akan disampaikan. Dan untuk kebaktian umum pada tanggal 3 Desember hari Minggu ini, minggu Advent yang pertama, yang akan melayani sebagai worship leader Majelis Koce, song leader Saudara Okto, singer Saudara Dimitri dan Saudara Iris, pemain musik Bung Yerwi, kolektan Saudara Gita dan Cherry, untuk persembahan Ibu Ini Nasila, multimedia Saudara Kristi dan instrumen Bapak Yogi. Untuk bagian sekolah minggu hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 jam 9, pengajar Saudara Milan, MC Shalom, pemain gitar Saudara Jerina. Demikian penyampaian Tuhan memberkati. Ya, semoga kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menganggap pujian Mars Gereja Presiden Parusia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan melindungi setiap kita. Kiranya Tuhan memberi kita kasih karunia dan damai sejahtera yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.